Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di kaki pegunungan yang diselimuti kabut pagi, Cempaka Raya berdiri tenang, sebuah kota kecil yang tampak selalu damai. Udara di sana bersih, mengalir bersama aroma tanah basah dan wangi kopi dari warung tua di sudut jalan. Penduduknya hidup sederhana, sebagian bertani di ladang yang membentang, sebagian berdagang di pasar pagi yang riuh sejak fajar, dan lainnya menjadi pegawai di kantor pemerintahan yang berdiri sejak zaman kolonial. Sore hari membawa warna keemasan ke langit kota. Anak-anak bersepeda di jalanan sempit, suara azan menggema dari surau kecil, dan angin menyapu dedaunan yang mulai gugur. Cempaka Raya tampak seperti tempat yang tepat untuk hidup dan membesarkan keluarga tenang, tertata, dan penuh kebersamaan. Namun di balik ketenangan itu ada cerita yang tak terucap. Di ujung jalan Ketapang berdiri sebuah rumah besar berpagar besi hitam. Dari luar, rumah itu tampak megah, tapi di dalamnya hidup seorang perempuan bernama Alia yang setiap malamnya dihantui bayang-bayang masa lalu. Sudah 10 tahun dia tinggal di sana, tapi tak satu musim pun mampu menghapus dingin di hatinya. 10 tahun pernikahan, 10 tahun penuh luka dan bisikan dosa yang tak pernah reda. Alia duduk di ruang tamu rumah mertuanya, tersenyum paksa saat pertanyaan itu kembali dilontarkan. Kapan hamil? Udah coba program belum? Jangan-jangan rahimmu bermasalah? Kalimat itu bagai belati yang mengiris kulit tanpa henti. Keluarga besar Raka tak pernah berhenti menuntut. Setiap momen berkumpul menjadi medan penghakiman. Alia hanya menunduk, menatap kosong ke arah cangkir teh yang dingin. Mereka tak tahu apa yang pernah dia korbankan, apa yang telah dia kubur jauh di dasar hatinya. 10 tahun lalu, hujan deras mengguyur Cempaka Raya. Raka dan Alia baru keluar dari bioskop, berlarian ke mobil. Suasana riang itu perlahan berubah. Tawa berganti desahan. Mobil menjadi saksi malam di mana mereka melampaui batas. Malam yang membuat Alia kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Beberapa minggu kemudian, mual, pusing, dan siklus haid yang terlambat membuat Alia panik. 2 garis merah muncul. Dia hamil. Dunia runtuh di hadapannya. Raka terdiam lama saat Alia menunjukkan hasil tes. "Kita belum siap," katanya dengan suara pelan namun tajam. Tak ada rencana pernikahan, karier mereka baru dimulai. Ketakutan menyergap hingga Sinta, sahabat yang sangat ia percayai, menjadi tempat berlabuh. Tapi bukannya menenangkan, Sinta malah mendorongnya ke tepi jurang. "Gugurkan saja sayang, kau bisa kehilangan semuanya." Dan begitulah, di sebuah klinik gelap di pinggiran kota, Alia berbaring dingin di ranjang besi. Jarum suntik, suara logam, dan aroma antiseptik menjadi saksi bisu aborsi yang menghantuinya hingga kini. Dia pulang ke rumah dengan tubuh utuh, tapi jiwa yang terpecah. Tahun berikutnya, Raka melamarnya. Mereka menikah, tapi dosa itu tak pernah benar-benar terkubur. Dia hadir dalam bisikan malam, dalam mimpi buruk, dan dalam tatapan mata Bu Marni yang terus menyelidik. "Periksa lagi Alia, sudah 8 tahun, kami butuh kepastian," ucap Bu Marni pada satu sore di ruang keluarga. Alia mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam dalam penghakiman yang diam-diam. Dan pada akhirnya kalimat itu muncul, "Izinkan Raka menikah lagi." Alia menggigil, matanya mencari Raka, tapi suaminya hanya menunduk. Bahkan dia tak sanggup menatap Alia. Sore itu nama-nama mulai disebut.
Dan ketika nama Sinta dilontarkan, dunia Alia berhenti. Sinta, sahabatnya, yang dulu menyuruhnya mengaborsi, kini akan menjadi istri kedua suaminya. Sinta tersenyum tenang. "Aku tidak keberatan," katanya seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pernikahan kedua digelar sederhana. Alia berdiri di sudut ruangan, tubuhnya kaku. Raka menoleh sebentar, seolah meminta maaf dengan sorot mata, tapi semua sudah terlambat. Sinta terlihat anggun di pelaminan yang tak semestinya. Sebulan setelah pernikahan, kabar itu datang. Sinta hamil. Semua bergembira kecuali satu orang, Alia. Dia duduk di kamarnya malam itu, menangis tanpa suara. Dia yang dulu mengandung anak Raka, kini hanya penonton dari bahagianya orang lain. Raka mulai jarang pulang. Sinta memamerkan kehamilannya di media sosial. Foto USG, foto Raka mencium perutnya, video haru, tangisan bahagia. Semua itu menusuk jantung Alia seperti panah yang tak henti datang. Dan ketika dia benar-benar tak tahan, Alia mengambil keputusan paling gelap dalam hidupnya. Dia mencari dukun di perbatasan kota. Rumah tua di balik ilalang tinggi. Aroma dupa yang menyengat dan suara mantra kuno mengiringinya. "Saya ingin janin itu hilang," katanya. Dukun itu tersenyum. "Harga yang harus kau bayar tinggi, tapi bisa." Alia harus menyembelih kambing bunting, memakan ayam mentah, dan tidur dengan suaminya di malam Jumat Kliwon. Semua dia lakukan dengan tubuh gemetar dan hati penuh dendam. Seminggu setelah ritual itu, Sinta mengalami pendarahan hebat. Janin tak terselamatkan. Jeritan Sinta mengisi rumah besar mereka. Raka menangis, tapi hanya Alia yang tersenyum dalam gelap malam. Namun kebahagiaan semu itu segera sirna. Raka kembali ke Alia. Dia bersikap manis. Dan dalam 1 bulan, Alia hamil. Tapi entah kenapa, rasa kosong tetap tinggal. Dia menang, tapi tak bahagia. Malam itu, Raka datang dengan wajah muram. Dia membawa selembar foto yang gosong di pinggirnya. Foto Sinta yang dibakar saat ritual. "Aku tahu semua ini. Aku tahu kau kedukun itu. Kau bunuh anak kami." Alia tak bisa berkata. Dia hanya menangis. "Aku takut kehilanganmu. Kau bukan istri yang kukenal. Aku jijik," ucap Raka, lalu pergi malam itu juga. Alia melahirkan sendirian di klinik kecil. Tak ada Raka, tak ada keluarga, hanya tangisan bayi dan suara hujan di luar jendela. Beberapa bulan kemudian, kabar itu tersebar. Sinta meninggal karena depresi berat dan pendarahan yang tak pernah sembuh. Raka menghilang. Alia hidup sendiri. Tiap malam, dia menatap anaknya. "Mama akan lindungi kamu, tapi bukan dengan dosa lagi," bisiknya. Alia menulis buku tentang kesalahan, tentang kebencian, dan tentang hidup yang kembali disucikan. Buku itu viral. Banyak yang membaca, banyak yang menangis. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Alia masih sering terbangun. Peluh dingin membasahi tubuhnya. Suara kambing, suara tangis, dan bau darah datang dalam mimpi. Kadang, di pojok kamar, bayangan hitam berdiri mematung. Wajahnya tak terlihat, tapi Alia tahu siapa itu. Suatu malam, suara pintu lemari terbuka sendiri. Angin dingin menyapu tubuh Alia. Anak kecilnya menangis tanpa sebab, matanya menatap sudut gelap kamar. "Ada ibu di sana," bisiknya. Alia merinding, dia peluk erat anaknya. Suara tangisan lirih terdengar dari arah dapur. Ketika ia ke sana, tak ada siapa-siapa. Tapi lantai basah oleh bekas jejak kaki kecil berlumur darah. Sejak malam itu, Alia tahu dendam tak pernah mati. Dosa yang dia lakukan telah membuka gerbang pada sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Sesakit apapun luka yang kita alami dalam hidup, Islam mengajarkan bahwa setiap ujian adalah cara Allah menyucikan jiwa dan mengangkat derajat hambanya. Ketika manusia terjatuh dalam dosa, pintu taubat tidak pernah tertutup. Bahkan dalam keadaan paling gelap,
Allah tetap dekat, lebih dekat dari urat leher kita. Dendam dan amarah mungkin terasa sebagai bentuk pembelaan diri, namun sesungguhnya hanya akan memperpanjang derita batin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah." Quran Surat Asy-Syura 40. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan diri dari belenggu kemarahan agar hati bisa kembali hidup. Hidup bukan tentang membalas, melainkan tentang menata kembali langkah menuju ridhanya. Sebab kebaikan yang sejati bukan dilihat dari siapa yang menang di mata manusia, tapi siapa yang kuat menjaga iman di tengah luka. Alia telah melalui banyak jalan yang kelam, namun masih ada jalan pulang, yaitu taubat, ikhlas, dan kembali menata hidup dengan nilai-nilai Islam. Anak yang kini digendongnya bukan hanya buah dari darah dan air mata, tapi juga kesempatan kedua untuk membangun hidup yang lebih baik. Allah Maha Pengampun, dan setiap hamba yang berserah akan selalu dituntunnya keluar dari kegelapan menuju cahaya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.